Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min anfusina wa sayyiati a'malina. Fala yahdiya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Duduknya di sini yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman tuh kan lagi jalan-jalannya mengendarai awan. Nah sebelum itu tuh Nabi Sulaiman tuh Nabi yang mempunyai mukjizat berbeda. Nabi Sulaiman tuh yang bisa berbicara dengan hewan. Jadi kalau misalnya hewan kucing lah, kucing tuh kalau kata Nabi Sulaiman tuh Nabi Sulaiman ngomong pakai bahasa kucing. Tapi kalau Nabi Muhammad ketemu Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad yang pakai bahasa gimana sih, kucingnya pakai bahasa Arab tuh sama Nabi Muhammadnya. Begitulah mukjizatnya memang subhanallah. Nah di situ tuh Nabi Sulaimannya lagi jalan-jalan, kendaraannya tuh awan. Nah awan itu di atas langit gitu lagi jalan-jalan. Nah sama jin ifrit kan, datanglah jin ifrit. Jin ifritnya tuh ngajak ini, pas datang sama Nabi Sulaiman tuh ngajakin jalan-jalan yuk, kata Nabi Sulaiman teh. Terus kata jin ifritnya, ya udahlah kan kalau Nabi Sulaiman bukan pakai mobil, bukan pakai motor, bukan juga pakai sepeda, tapi pakai awan. Kalau pakai awan mau nggak? Ya nggak apa-apa lah, emang kendaraan kamu gitu kan, kata jin ifrit gitu. Ya udah jalan-jalan lah sama Nabi Sulaiman tuh ke pakai awan. Nah di pertengahan jalan tuh ada cahaya yang memantul banget ke atas awan tuh. Cahaya itu tuh nembus ke atas awan. Terus kata Nabi Sulaiman tuh gini, ayo jin ifrit kamu katanya turun dulu, kata gitu. Ya udah di segitunya jin ifrit turun dari awan, dari langit, mengecek ada apa di bawahnya tuh. Taunya kata jin ifrit tuh nggak ada apa-apa, katanya gitu. Pas dicek sama Nabi Sulaiman ada sesuatu kerangnya itu berisi anak. Nah seorang anaknya ditanyakan sama Nabi Sulaiman tuh, kamu udah berapa lama di sini, kata Nabi Sulaiman ke anak berikut itu. Ya sudah 5 tahun. Kenapa kamu bisa di sini, katanya gitu. Saya dulu pas orang tua saya sebelum meninggal, saya ngerawatinya, saya ngasih makan, yang nyuapin, yang kemana sama saya, katanya gitu. Terus kamu bisa di sini gimana? Ya orang tua saya berdoa, ya Allah janganlah kau tempati anakku di bumi, dan jangankanlah kau tempatkan anakku di langit, katanya begitu. Nah jadinya ditempatinya di kerang. Dari kesimpulan itu tuh Nabi Sulaiman anaknya itu tuh berarti berbakti banget kepada orang tua. Jadi kalian tuh harus berbakti juga kepada orang tua. Sebelum orang tua belum meninggal kan, nantinya kalau udah meninggal sok nyesel sendiri nantinya. Terus dari situ juga kalau orang tua ngomong nggak boleh ngebantah, nggak boleh durhaka lah, pada intinya mah jangan kayak ya mah belum. Terus Nabi Sulaiman juga tuh kayak ya udah berarti keistimewaan anak ini tuh terlalu berbakti sama orang tuanya, yang ketika orang tuanya sakit diurusin, ketika ini. Coba kalau kalian sakit orang tua ngurusin, tapi kalau orang tua sakit kalian ngurusin juga enggak, kadang-kadang ngurusin, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi lebihnya mah nggak pernah ngurusin. Makanya orang tua tuh disayang, dihargai sebelum meninggal. Nanti kalau udah meninggal kalian sendiri yang nyesel. Nah lanjut aja ya, cerita kedua ya, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tuh mempunyai mukjizat khusus. Mukjizatnya membelah lautan.
Jadi pas dari situ tuh ada mangsa kaum Quraisy yang apa sih, yang membawa, yang mengejar-ngejar Nabi Musa tuh. Nabi Musa dikejar-kejar oleh kaum Quraisy, terus Nabi Musanya tuh membawa tongkat. Nabi Musa sama sahabatnya dan kaum Quraisy bertiga jalan, bersama kaum Quraisy banyakan lah, jalan-jalan-jalan, terus di situ mentok, di situ adanya lautan, lautan. Terus kata Nabi Musa, ya Allah ini gimana, depan saya lautan, katanya. Coba kamu gunain tongkat kamu, dengan tongkat gimana sih, dengan tongkat gitu, digituin doang, lautannya udah terbelah gitu. Terus kata Nabi Musa, ayo buruan sahabat-sahabatku, katanya kayak gitu, masuk ke sini ya, lewat sini aja, lewat sini, emang udah gak ada jalan lain, katanya gitu. Ya udah, pas lewat ke situ tuh, pasnya kaum Quraisy yang itu mau ngejar Nabi Musanya, sama Nabi Musa udah ditutup lagi. Jadi dari situ kalian gimana? Dari situ taunya Nabi Musa membelah lautan tuh gara-gara mukjizat itu. Lanjut aja ya ke ceritanya. Jadi Nabi Musa tuh diperintahkan oleh Allah ketemu sama seorang pemuda. Pemudanya nggak tahu lah, coba. Terus pemuda itu tuh disuruh perintahkan sama Allah tuh, ya ayolah Nabi Musa ke pemuda ini, katanya gitu. Kata Nabi Musa, ngapain sih ke pemuda ini, kan dia nggak ada keistimewaannya, kan dia derajatnya lebih rendah dari saya, ngapain saya kesini, emang nabi tak, kayak gitu, emang dia rasul tak, emang dia ngapain, apa sih kemuliaannya, apa keistimewaannya, katanya gitu. Kata Allah, ya udah kamu tinggal ke pemuda itu doang aja sih, ribet banget. Ya udah ke pemuda itu kan, disamperin tuh Nabi Musanya, nyamperin kan ke pemuda itu. Terus kata pemudanya, kata Nabi Musanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata gitu. Pemudanya keluar. Oh, kamu tuh yang diperintahkan sama Allah, katanya gitu. Ya kok kamu tahu sih, kata Nabi Musa kayak gitu. Ya kan, saya tahu gara-gara saya berdoa, ya Allah semoga dipertemukan saya dengan Nabi Musa aja. Oh gitu. Oh ternyata gitu. Ya udah duduk tuh, ada teh, cuman ada teh sama nabati doang, katanya tuh gitu. Udah duduk kan, duduknya terus Nabi Musa jengkel sendiri, ngapain sih saya kesini, kan gak ada istimewaannya, ngapain saya suruh kesini, emang dia derajatnya lebih tinggi dari saya. Nabi Musa tuh ngedemel sendiri. Terus kata Nabi Musa, kata pemudanya, saya ke belakang dulu ya sebentar, katanya gitu. Iya. Terus Nabi Musa ngintip pemudanya ke belakang. Ngapain dia mandiin babi, ngapain dia kasih makan babi. Nabi Musa lebih jengkel hatinya tuh, lebih jengkel lah gitu lah. Terus ngapain kamu masih makan babi, ngapain kamu gini. Terus gak lama pemudanya datang, duduk lagi. Terus ngomong gini kan pemudanya, ke Nabi Musanya, kamu ngapain mandiin babi, kan babi itu haram, katanya gitu. Babinya kan haram, najis, sedangkan kamu kan orang Islam, katanya gitu. Terus kata pemudanya, ya babi itu orang tua saya, katanya gitu. Hah, orang tua kamu? Masa orang tua kamu seorang hewan, kan gitu ya. Rata-rata di mana-mana orang tua tuh seorang orang manusia wujud gitu. Kok ini wujudnya hewan, katanya gitu. Dulunya pas orang tua saya masih muda suka berbuat dosa kepada Allah, berzina lah, apalah. Nah, jadinya dikutuk lah jadi babi gitu. Pas dikutuk tuh saya nggak tegang ngeliatin orang tua saya tuh. Belum, saya juga dulunya sering nakal, belum sempat berminta maaf, jadinya mandiin babi, ngasih makan babi lah gitu lah. Terus oh gitu ya, kata Nabi Musa gitu. Udah di situ tuh Nabi Musa
pemudanya diam aja diam aja. Alhamdulillah ya saya bisa ketemu Nabi Musa kata gitu. Emang kamu doanya dari kapan kata gitu. Saya udah doa bertujuh-tujuh tahun baru disampaikan nama Allahnya, baru disampaikan sekarang kata gitu. Masa iya sih, saya nggak percaya lah. Ya sekali kan. Saya waktu itu pengen banget ketemu nama Nabi Musa kata gitu. Yang bisa membelah lautan katanya mukjizatnya. Oh tapi enggak, saya nggak bisa membelah lautan katanya mah dulu gara-gara ketemu sama kaum Quraisy. Ya saya lagi ada perang sama kaum Quraisy, terus bisanya saya menggunakan tongkat itu untuk membelah lautan. Oh masya Allah ya katanya gitu. Saya bangga aja ketemu sama Nabi Musa. Kalau kayak gitu mah apa sih, kalau kata kita mah nanti besok kalau ada tamu saya lihat-lihat dulu, kalau bukan Nabi Musa saya nggak menerima tamu gitu teh. Beneran aja, besoknya ada tamu nggak mau dibukain tuh sama pemuda itunya. Kamu nggak boleh gitu kata Nabi Musa tuh, kamu nggak boleh gitu, kamu harus bukain walaupun dia tamu. Kalau dia kan tamu, mau siapa tahu tamunya membawa keberkahan katanya gitu. Enggak lah katanya gitu, saya percaya sama Nabi Musa. Lah percayalah sama Allah, jangan sama saya katanya gitu. Saya juga masih diperintahkan oleh Allah katanya gitu. Nah ya udah, dari kesimpulan situ tuh kalian tuh ya sama aja sih, masih harus berbakti kepada orang tua juga. Apa ya, dimana seburuk-buruk apapun orang tua, tetap orang tua kita. Wah nih ya mau menyampaikan ya, walaupun orang tua kita udah berbuat kesalahan, tapi anaknya nggak boleh membuka aibnya. Misalnya si Zaid punya orang tua, nah orang tuanya tuh nakal berzina nggak boleh di itu tuh diumbar-umbar tuh sama Zaidnya harus diam. Nanti kalau ditanya sama temennya, orang tua kamu gini ya, kamu diam aja, udah jangan dijawab. Orang kayak gitu tuh bagaikan kamu ngomong sama anak mafaza, kagak ada nyambungnya. Udah diemin aja, diemin kalau kayak gitu tuh nggak boleh tuh. Nah terus dari cerita itu tuh kita harus menyadari, harus menghormati, menghargai orang tua kita, walaupun orang kita tuh nggak ilmunya nggak sebanyak kita mah tahu nahu sorob iki, kita tahu. Coba kalau orang tua kita, mungkin orang tua kita pernah belajar, tapi orang tua kita nggak tahu sedalam apa yang kita belajarin. Kalian juga nggak boleh sombong mentang-mentang kalian udah bisa nahu sorob. Pak nahu apa ada berapa kalimat isim, mentang-mentang kalian itu nanya gitu, bapaknya nggak tahu, diketawain, diomelin. Nggak boleh gitu, kaliannya juga harus ya. Dia orang tua ya, kalau orang tua tuh masya Allah gitu deh, sebenarnya orang tua tuh. Ya udahlah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata itu datangnya dari saya, bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.